Kalau menghafal itu kan kadang-kadang ada perasaan bosen, males, atau mungkin ya nggak mood untuk menghafal itu. Kira-kira pernah mengalami nggak hal yang seperti itu? Pernah. Pernah. Apakah waktu liburan itu juga meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran? Cita-citanya selain kepingin menghafal Al-Quran ya tentunya ya. Kira-kira punya cita-cita lain nggak? Punya. Apa, Mas? Cita-citanya menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wa musallian ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik sahabat siniar Permata TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada episode kali ini kita bertemu kembali dalam program siniar kali ini. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh salah satu teman kecil. Dia di unit SDD Permata, masih kelas 2D, tetapi memiliki kemampuan menghafal Al-Quran yang sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan beberapa temannya yang seusia dengan dia. Namanya adalah Abdurrahman Umar Al-Faruq atau biasa dipanggil dengan Umar. Assalamualaikum Mas Umar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tadi sudah sarapan apa belum ya Mas Umar? Sudah. Sarapan apa Mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Yang penting sudah sarapan ya. Oke. Mas Umar, dari yang Ustadz dapatkan ini ya informasi bahwa Mas Umar ini sudah hafal 2 juz ya? Iya. Juz berapa Mas kalau boleh tahu? Juz 27 dan juz 28. Juz 27 sama juz 28. Itu sudah hafal ya 2 juz itu? Masya Allah, luar biasa sekali. Sekarang berarti lanjut menghafal juz ke berapa Mas Umar? Juz 29. Juz 29, berarti sekarang jalan juz 3 juz ya? Alhamdulillah. Oke, Mas Umar, ini Ustadz penasaran ini ya. Kira-kira yang memotivasi Mas Umar untuk menghafalkan Al-Quran itu apa sih Mas? Kenapa kok menghafal Al-Quran itu? Karena saya menghafal Al-Quran karena ingin dicintai Allah dan berbakti kepada orang tua. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang dengan menghafalkan Al-Quran itu kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Luar biasa sekali Mas Umar. Nah, begini Mas Umar, biasanya ini ya, kalau menghafal itu kan kadang-kadang ada perasaan bosen, males, atau mungkin ya nggak mood untuk menghafal itu. Kira-kira pernah mengalami nggak hal yang seperti itu? Pernah. Pernah. Gimana mengatasinya itu biar semangat lagi dalam menghafal Al-Quran? Caranya gimana ini? Caranya ini itu membaca Al-Quran. Terus? Membaca Al-Quran, jika membuka Al-Quran, mengulangi 10 kali. Oh, berarti memang harus dipaksa untuk membuka Al-Quran dan dibaca 10 kali ya? Iya. Memang harus dipaksa ya? Ya, itu kalau di waktu subuh. Di waktu subuh. Oh, biasanya kalau membaca Al-Quran di waktu subuh sebanyak 10 kali. Iya. Atau bisa lebih? Diulangi 10 kali. Diulangi 10 kali. Oke, berarti kalau memang nggak mood itu memang harus dipaksa untuk membaca Al-Quran ya. Seperti itu ya Mas Umar. Oke, sekarang begini Mas Umar. Kalau itu tadi kan seandainya males gitu ya, tapi biar semangat lagi memang harus dipaksa untuk membaca Al-Quran ya. Nah, sekarang Ustadz pengen tanya, caranya biar bisa istiqomah dalam menambah hafalan itu gimana caranya? Setiap hari istiqomah untuk menambah hafalan 1-2 baris atau lain sebagainya? Resepnya bagaimana? Sekarang kalau sama Bunda sekarang dibelikan
Al-Quran hafalan. Dibelikan Al-Quran Jadi hafal. ada bloknya. Oh, terus? Kadang nambah 3 blok dulu, habis Mm-mm. itu lanjut lagi 3 blok. Itu dibacanya pada saat Waktu subuh waktu subuh. atau mau tidur. Waktu subuh atau mau tidur. Berarti memang ada waktu-waktu tertentu untuk menghafalkan itu ya. Iya. Kalau waktu subuh itu hanya menambah hafalan atau menjaga hafalannya? Dijaga sama menambah hafalan. Oke, berarti kalau menambah dibaca 10 kali gitu ya? Iya, cuman kalau malam itu dilancarkan. Oh, seperti itu ya. Berarti malam menambah hafalan dibaca 10 kali gitu. Bukan maksudnya kalau subuh itu menambah hafalan lalu malamnya dilancarkan. Oke. Nambahnya ketika subuh, kemudian di malam hari dilancarkan lagi hafalannya ketika waktu subuh tadi ya. Terus kalau di sekolah biasanya itu setiap hari setor hafalan apa kadang 1-2 hari saja setorannya? Setiap hari. Setiap hari, memang harus setor ya setiap hari ya. Berapa Mas perkiraan? Biasanya yang disetorkan sama Mas Umar setiap hari sama ustazahnya? Biasanya kalau di Al-Qur'annya yang dibelikan bunda itu kalau ngaji 2 blok tapi masih ingat bloknya. Meski di sekolah kalau yang Al-Qur'an yang besar itu tidak ada bloknya. Berarti bisa menyetorkan yang 3 blok itu. oh, setiap hari ya setorannya paling tidak 3 baris ya. 3 baris Al-Qur'an itu ya. Oke, dan itu dilakukan setiap hari. Oke. Mantap sekali ini Mas Umar. Ini Ustadz jadi kepingin meniru resepnya Umar ini ya. Kebetulan Ustadz masih baru 1 juz ini hafalannya. Sepertinya kalau Ustadz meniru apa yang dilakukan sama Umar ini mudah-mudahan bisa menyusul Umar ini ya, menambah hafalannya Ustadz Bahtiar ya. Oke. Ya Mas Umar, apa namanya? Mas Umar itu menghafal Al-Qur'annya memang keinginannya sendiri atau ada yang ingin ditiru atau diminta oleh orang tuanya? Menghafal soalnya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Jadi meniru dari film-film gitu loh. Oh, film-film. Film apa yang ditonton sama Mas Umar? Ngaji. Film ngaji. Film-film ngaji. Oh, berarti pernah lihat film ngaji kemudian kepingin bisa menghafalkan Al-Qur'an gitu ya? Iya. Alhamdulillah ini Ustadz jadi ingat ya, ada beberapa hadis yang menyampaikan hadis Rasulullah bahwasanya ketika kita menghafalkan Al-Qur'an itu nanti ketika di akhirat kita menyiapkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Berarti ini cita-citanya Umar juga termasuk sangat hebat, sangat luar biasa, menyiapkan mahkota kepada kedua orang tuanya ya. Seperti itu. Mas Umar berapa bersaudara di rumahnya? 3. Yang pertama? Yang pertama itu yang dilahirkan dulu itu Mas Zaki, lalu Kak Akila, lalu aku. Oh, Mas Umar berarti anak yang terakhir ya? Ya. Yang pertama sudah kelas berapa Mas Umar? MA. Kelas 2 MA Permata. Oh, sekolah di MA Permata. Alhamdulillah. Kalau yang kakak nomor 2? Sekolahnya juga di Permata. Di Permata, di SD ya? Ya, di SD Permata ya? Masih di SD ya, belum SMP ya? Kelas berapa Mas Umar kakaknya? Kelas 6B. Kelas 6B, berarti perempuan ya kalau 6B itu ya? Oh, saudaranya berarti kakaknya, kedua kakaknya itu sekolah di Permata semuanya. Oke. Iya. Oh iya, Mas Umar ini cita-citanya selain kepingin menghafal Al-Qur'an ya tentunya ya. Kira-kira punya cita-cita lain nggak? Punya. Apa Mas? Cita-citanya menjadi ilmuwan, profesor. Wah, tuh keren itu ya. Ilmuwan, profesor
yang hafal Al-Quran. Mantap, itu jarang ya sekarang ada ilmuwan atau profesor tapi juga hafal Al-Quran ya. Ustadz berharap, Ustadz doakan mudah-mudahan keinginannya Mas Umar tercapai dan juga bisa menginspirasi bagi kita semuanya, terutama Amin. Ustadz Bakhtiar juga ya. Mudah-mudahan Ustadz juga bisa meniru kesibukannya Mas Umar kalau di rumah itu pagi hari bacanya menghafal ya, pagi hari menghafal, kemudian ketika malam harinya dilancarkan seperti itu. Oke. Oh iya Mas Umar, kalau sholatnya sudah lengkap 5 waktu apa belum ini ya? Kadang-kadang lengkap, kadang-kadang bolong gitu. Berarti mulai sekarang sudah nggak boleh bolong ya Mas ya? Masa hafal Al-Quran tapi sholatnya masih bolong, kan rugi ya. Dibiasakan berarti ya sholat 5 waktunya nggak bolong. Terus Mas Umar, biasanya ini ya, kalau liburan, apakah waktu liburan itu juga meluangkan waktunya untuk menghafal Al-Quran? Iya, kalau misalnya besok masuk sekolah, dihafalkan. Dihafalkan berarti memang segala sesuatunya itu harus disiapkan ya Mas Umar ya. Iya. Biar apa namanya, tujuannya untuk menghafal Al-Quran itu tercapai ya. Apakah Mas Umar punya target ini ya? Misalnya ini ya, sekarang kelas 2 ya, semester 1 jalan menghafalkan 3 juz. Punya target nanti ketika kelas 4 harus sudah hafal sekian juz itu? Punya target seperti itu enggak? Kepinginnya Mas Umar gini aja wis. Kepinginnya Mas Umar itu nanti kelas 2 mau naik ke kelas 3 hafal berapa juz? 4 juz. 4 juz berarti nambah 2 juz ya. Kelas 2 berarti kalau memang targetnya tercapai dapat hafalan 4 juz. Kemudian kelas 3 nambah berapa juz lagi? 2 juz. 2 juz lagi. Oke, berarti 6 juz. Kelas 3 kelas 4 ya. Oh iya, kelas 3. Kelas 3 berarti hafal 4 juz. 455 berarti Mas ya. Ya mudah-mudahan apa yang diinginkan sama Mas Umar tercapai ya Mas ya. Iya. Terus yang memberi semangat biasanya siapa Umar kalau di rumah? Memberi semangat, ayo Umar hafalkan Al-Qur'annya, nggak boleh lemes, nggak boleh patah semangat. Siapa biasanya? Yang biasanya itu ayah atau bunda. Ayah sama bunda, kedua orang tuanya sama-sama mendukung Mas Umar untuk senantiasa menghafal ya. Terus Umar pernah nggak waktu diminta untuk ayo Umar sekarang waktunya dihafalkan, pernah merasa marah gitu ketika diingatkan atau nggak mau ketika diingatkan, pernah nggak? Kadang-kadang. Kenapa kok sampai marah-marah? Kalau enggak salah itu apa? Kalau dalam menghafal tuh kayak susah gitu. Oh susah. Kayak susah gitu. Berarti memang gara-gara ketika menghafalkan itu sulit banget untuk masuk atau sudah hafal gitu ya. Sulit untuk dihafalkan seperti itu ya. Tapi setelah itu Umar mulai menyadari ya. Artinya tetap langsung dipaksa memang harus dihafalkan biar target atau keinginannya Mas Umar bisa tercapai. Seperti itu. Oke, Mas Umar, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Umar bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya dalam menghafalkan Al-Quran dan juga menjaga Al-Quran. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan siswa kelas 2 di unit SDT Permata yang biasa dipanggil dengan Umar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya dalam menghafalkan Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.